Pernahkah Anda mengatakan kepada karyawan, "Saya sudah menjelaskan berkali-kali, kok masih tidak mengerti?" Atau mungkin sebaliknya, pernahkah seorang karyawan berkata dalam hati, "Bos saya ini kenapa sih? Cara komunikasinya susah banget." Menariknya, bisa jadi tidak ada yang benar-benar salah dengan pesan yang disampaikan. Masalahnya adalah, cara menyampaikannya tidak cocok dengan cara orang tersebut menerima komunikasi. Hari ini, dalam satu perusahaan, kita bisa menemukan beberapa generasi sekaligus. Ada baby boomers, Gen X, millennials, dan Gen Z. Mereka bekerja di ruangan yang sama, mengejar target yang sama, membangun bisnis yang sama. Tetapi cara mereka berkomunikasi bisa sangat berbeda. Ada yang nyaman di telepon, ada yang maunya WhatsApp, ada yang suka meeting, ada yang lebih nyaman diberi brief lewat chat. Ada yang merasa, kalau bos menegur saya langsung, berarti dia peduli. Tetapi ada juga yang merasa, kenapa harus ditegur di depan orang lain? Dan disinilah seorang pemimpin diuji. Bukan hanya bagaimana menyampaikan pesan, tetapi bagaimana memastikan pesan itu benar-benar diterima. Karena komunikasi yang gagal bisa membuat tim salah paham. Salah paham bisa menjadi konflik. Konflik bisa menurunkan produktivitas. Dan akhirnya, bisnis yang terkena dampaknya. Hai sahabat cek keuanganku, di podcast ini kita belajar bagaimana mengupgrade diri dalam pekerjaan, usaha, dan keuangan. Hari ini kita akan membahas bagaimana seorang pemimpin bisa membangun komunikasi yang sehat di tengah perbedaan generasi. Saya ingin menceritakan sebuah situasi yang mungkin sangat familiar. Ada seorang owner, usianya sekitar 50-an. Dia memiliki seorang karyawan muda, Gen Z. Suatu hari ada pekerjaan yang belum selesai. Owner tersebut berkata, "Besok pagi saya mau sudah selesai." Menurut sang owner, itu adalah instruksi yang sangat jelas. Tetapi, keesokan harinya, pekerjaan belum selesai. Owner marah. "Saya kan sudah bilang kemarin." Karyawan tersebut menjawab, "Saya kira maksud Bapak besok siang." Owner semakin kesal. "Ya besok itu pagi, masa harus dijelaskan lagi?" Karyawan diam. Dari sisi owner, karyawannya dianggap tidak responsif. Dari sisi karyawan, bosnya dianggap tidak pernah menjelaskan dengan detail. Siapa yang salah? Bisa jadi, keduanya tidak sepenuhnya salah. Masalahnya adalah komunikasi. Dan inilah yang sering terjadi dalam organisasi. Kita terlalu cepat mengatakan, dia tidak mengerti. Padahal mungkin, kita yang belum belajar bagaimana membuat dia mengerti. Kita perlu memahami satu hal. Ketika kita berbicara mengenai generasi, jangan sampai kita memasukkan semua orang ke dalam satu kotak. Tidak semua Gen Z sama, tidak semua Gen X sama, tidak semua milenial sama. Tetapi secara umum, setiap generasi tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Baby boomers tumbuh dalam dunia yang lebih hierarkis. Gen X banyak mengalami masa transisi dari komunikasi tradisional menuju teknologi. Millennials tumbuh bersama internet dan email. Sementara Gen Z sejak kecil sudah hidup bersama smartphone, media sosial, dan komunikasi instan. Artinya, referensi mereka berbeda. Dan ketika referensinya berbeda, cara mereka memahami komunikasi juga bisa berbeda. Karena itu, seorang pemimpin harus belajar menyesuaikan cara berkomunikasi. Kesalahan pertama yang sering dilakukan seorang leader adalah selalu menggunakan cara komunikasi yang paling nyaman bagi dirinya sendiri. Misalnya seorang owner senior suka komunikasi langsung. Dia berkata, "Kalau ada masalah, datang ke ruangan saya. Kita bicara." Tetapi, karyawan muda mungkin lebih nyaman berkata, "Boleh saya kirim dulu detailnya lewat WhatsApp?" Bukan berarti dia tidak menghormati Anda. Mungkin memang itu cara dia menyusun pikirannya. Jadi, seorang pemimpin harus belajar fleksibel. Fleksibel bukan berarti kehilangan wibawa. Fleksibel berarti menyesuaikan cara komunikasi agar pesan sampai. Dan kita juga harus belajar membedakan antara pesan dan media komunikasi. Pesannya bisa sama, tetapi medianya bisa berbeda. Kalau hanya memberikan instruksi sederhana, mungkin WhatsApp sudah cukup. Tetapi, kalau membahas konflik, evaluasi kinerja, perubahan struktur, masalah pribadi, atau keputusan besar, jangan hanya mengandalkan chat, gunakan komunikasi langsung, karena teks tidak memiliki intonasi, tidak memiliki ekspresi wajah, tidak memiliki bahasa tubuh. Kalimat yang sebenarnya netral bisa dibaca sebagai kemarahan. Contohnya sederhana, "Kenapa ini belum selesai?" Bagi kita, mungkin hanya pertanyaan, tetapi bagi orang lain bisa terasa seperti serangan. Maka, untuk hal-hal penting, jangan malas untuk bertemu.
Kadang, komunikasi 5 menit secara langsung bisa menyelesaikan masalah yang kalau dilakukan lewat WhatsApp bisa menjadi percakapan sepanjang 50 menit. Hal lain yang juga penting, jangan menyamakan hormat dengan cara berkomunikasi. Ini sering terjadi. Seorang leader berkata, anak sekarang tidak punya respect. Tetapi, apa yang sebenarnya dimaksud? Karena mereka tidak memanggil Pak atau Bu, karena mereka tidak mau ditelepon, karena mereka mengirim pesan dengan gaya yang berbeda, kita harus hati-hati. Hormat tidak selalu terlihat dari gaya komunikasi yang sama dengan generasi kita. Yang lebih penting adalah, apakah dia bertanggung jawab, apakah dia jujur, apakah dia menghargai orang lain, apakah dia menyelesaikan pekerjaannya, itulah yang seharusnya menjadi ukuran. Ada satu hal lagi yang sangat penting ketika kita memimpin generasi yang lebih muda. Jangan hanya memberikan what, berikan juga why. Jangan hanya berkata, mulai minggu depan, laporan harus masuk sebelum jam 4 sore, tetapi jelaskan juga alasannya. Laporan ini harus masuk sebelum jam 4 sore, karena akan digunakan untuk menentukan stok dan kebutuhan operasional besok pagi. Ketika orang memahami alasannya, mereka lebih mudah memahami pentingnya pekerjaan tersebut. Karena manusia bukan robot, kalau hanya diperintah, mereka akan menjalankan. Tetapi kalau mereka memahami tujuan, mereka bisa berpikir. Dan itulah yang kita inginkan dari sebuah tim, bukan hanya orang yang patuh, tetapi orang yang mengerti. Sekarang coba kita lihat satu contoh sederhana. Seorang leader berkata, tolong dibuat lebih cepat. Menurut leader, maksudnya adalah selesaikan dalam 2 jam. Tetapi bagi karyawan, bisa saja artinya kalau bisa hari ini. 2 orang mendengar kalimat yang sama, tetapi memiliki interpretasi berbeda. Karena itu, komunikasi yang baik harus memiliki 3 hal. Pesan yang jelas, standar yang jelas, dan waktu yang jelas. Misalnya, tolong selesaikan laporan ini sebelum jam 3 sore. Setelah selesai, kirim ke saya untuk saya review. Jauh lebih jelas. Tidak ada ruang terlalu besar untuk interpretasi. Dan satu lagi yang sering dilupakan oleh pemimpin, jangan berasumsi orang sudah mengerti. Kita menjelaskan sesuatu, lalu bertanya, mengerti? Karyawan menjawab, mengerti Pak, selesai. Padahal belum tentu. Leader yang baik tidak hanya bertanya, mengerti, tetapi bisa mengatakan, coba kamu jelaskan kembali menurut pemahamanmu. Bukan untuk menguji, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memastikan tidak terjadi miskomunikasi. Karena tugas seorang leader bukan hanya menyampaikan pesan, tugas leader adalah memastikan pesan tersebut dipahami. Sekarang mari kita bicara tentang kemampuan mendengar. Ini sangat penting, terutama kalau kita ingin memahami generasi yang berbeda dengan kita. Kalau Anda ingin memahami generasi muda, jangan hanya mengajari mereka, tanyakan kepada mereka. Tanyakan, menurut kamu, cara kerja seperti apa yang lebih efektif? Apa yang membuat kamu sulit bekerja di sini? Apa yang bisa kami perbaiki? Mungkin jawaban mereka tidak selalu benar, mungkin ada ide yang tidak bisa kita gunakan. Tetapi, dari sana, kita mendapatkan perspektif baru. Dan seorang pemimpin yang hebat tidak takut mendengar perspektif yang berbeda. Karena bisa jadi, ada sesuatu yang mereka lihat, yang tidak kita lihat. Dan kalau ada kesalahan, jangan mempermalukan orang di depan umum. Ini sangat penting. Kalau seseorang melakukan kesalahan, koreksi perilakunya. Jangan menghancurkan harga dirinya, apalagi di depan tim, karena satu teguran di depan orang lain bisa diingat bertahun-tahun. Kalau memang harus menegur, ajak bicara secara pribadi. Dan gunakan pendekatan sederhana. Apa masalahnya, apa dampaknya, dan apa yang bisa kita perbaiki. Bukan mengatakan, kamu memang selalu begini, karena ketika kita menyerang pribadi seseorang, yang tumbuh bukan perbaikan, yang tumbuh adalah pertahanan diri. Saya ingin Anda membayangkan seorang leader seperti seorang penerjemah. Dia berada di tengah berbagai generasi. Dia harus mampu menerjemahkan keinginan owner menjadi bahasa yang dipahami manajer, menerjemahkan keinginan manajer menjadi bahasa yang dipahami supervisor, dan memahami kebutuhan karyawan untuk kemudian diterjemahkan menjadi informasi yang bisa dipahami oleh owner. Inilah salah satu fungsi penting seorang pemimpin, menghubungkan manusia yang berbeda, bukan membuat semua orang menjadi sama. Bayangkan sebuah tim sepak bola, ada pemain senior, ada pemain muda, ada pemain yang sudah puluhan kali bertanding, ada pemain yang baru pertama kali masuk lapangan. Kalau pelatih hanya berkata, pokoknya main yang bagus, tidak cukup. Dia harus menjelaskan strategi, membagi peran, memahami karakter pemain, dan memastikan semua orang memahami tujuan yang sama.
Karena tim yang hebat bukan tim yang semua anggotanya sama. Tim yang hebat adalah tim yang berbeda-beda, tetapi mampu bergerak menuju tujuan yang sama. Begitu juga perusahaan, kita tidak perlu membuat semua generasi berpikir sama. Yang kita perlukan adalah membuat mereka memahami tujuan yang sama. Sahabat, leadership di zaman sekarang semakin kompleks, karena kita tidak hanya memimpin satu generasi, kita memimpin manusia dengan pengalaman, latar belakang, pendidikan, usia, dan cara berpikir yang berbeda. Jangan jadikan perbedaan generasi sebagai masalah, jadikan itu kekuatan, karena Gen X mungkin membawa pengalaman, Millennials membawa kemampuan adaptasi, Gen Z membawa perspektif baru dan kedekatan dengan teknologi. Kalau semuanya bisa bekerja bersama, bayangkan kekuatan organisasi Anda. Maka jangan bertanya, bagaimana membuat mereka berkomunikasi seperti saya, tetapi tanyakan, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan cara yang membuat mereka mengerti. Itulah kedewasaan seorang pemimpin. Dan saya ingin Anda membawa satu hal dari podcast hari ini. Komunikasi yang baik bukan tentang seberapa pintar kita berbicara. Komunikasi yang baik adalah ketika orang lain mengerti, merasa dihargai, berani bertanya, berani menyampaikan pendapat, dan akhirnya mampu bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Kalau podcast ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana memimpin tim lintas generasi, bagikan episode ini kepada owner, manager, supervisor, atau rekan kerja Anda. Mungkin di tim Anda saat ini sedang ada konflik antara generasi senior dan generasi muda. Dan mungkin masalahnya bukan karena mereka tidak bisa bekerja bersama. Mereka hanya belum menemukan cara berkomunikasi yang tepat. Jangan lupa follow dan subscribe podcast Upgrade Diri, karena di episode berikutnya kita akan membahas arti perjuangan dan kemerdekaan di zaman ini. Karena penjara paling sulit untuk dibebaskan bukanlah penjara yang memiliki jeruji besi, tetapi penjara yang kita bangun sendiri di dalam pikiran. Sampai bertemu di episode berikutnya.